وفقهنا في الدين واجعلنا من العلماء العاملين الخاشعين يا رب العالمين. الفاتحة صاحب الكتاب ما شاء الله خلقه ولا مشيخنا بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين Baik, kita masih di Syamil Muhammadiyah, masih di bab fi khalqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ke-9, silakan dibaca Ustaz Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim ya Maulana. Mutasir ila Imam Abi Isa Muhammad bin Isa Tirmidzi radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'ana bihi wa bihi min afdalina amin. Qala haddatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna haddatsana Muhammad bin Ja'far haddatsana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dali al-fam ashkal al-ain manhus al-aqib. Qala Syu'bah qultu li Simak ma dali'ul fam qala alimul fam. Qultu ma ashkalul ain qala tawilu syaqqil ain. Qultu ma manhusul aqib qala qalilul lahmil aqib. Baik, qala hadatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna. Jika ada hadatsana kedua, qala lagi, jangan langsung baca hadatsana. Hadatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna qala, belum berkata hadatsana fulan. Hadatsana Abu Musa Muhammad bin Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah an Simak bin Harb qala sami'tu Jabir bin Samurah yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dhadi'al fam ashkal al-'ain manhus al-'aqib. Qala Syu'bah qultu li Simak ma dhadi'ul fami qala 'azimul fam. Qultu ma ashkal al-'ain qala tawilu shaqqil 'ain. Qultu ma manhusul 'aqib qala qalil lahmil 'aqib. Ini hadisnya masih menjelaskan tentang sifat bentuk dari fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis lain hadis Jabir bin Samurah. Beliau mengatakan karena Rasulullah dhadi'al fam. Dhadi'al fam kata ditafsirkan oleh Syu'bah bilang azim al-fam, punya mulut yang luar biasa. Kemudian ashkal al-ain. Ashkal al-ain ditafsirkan oleh Syu'bah dibilang tawilu syaqil ain. Tawilu syaqil ain berarti ujung matanya itu agak panjang ke belakang. Cuman penafsirannya Syu'bah saat dikatakan tawilu syaqil ain, yang mana pinggiran mata ini yang di akhir agak memanjang, itu kata Bajuri penafsiran tersebut tidak ditafsirkan oleh orang lughah. Jadi penafsiran tawilu syaqil ain khalat an kutubil lughah. Yang betul adalah ashkalul ain itu ada kemerah-merahan di mata putihnya. Jadi beliau kan kemarin pas sempat dijelaskan di awal hadisnya Abi Hala, di antara sifat matanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ashkal. Ashkal itu artinya adalah dalam merah-merah, dalam putih-putihnya mata Rasulullah ada kemerah-merahan. Yang dia bilang kemerah-merahan tersebut adalah ciri kenabian. Karena Nabi itu terbiasa menangisi umatnya sehingga dalam matanya ada kemerah-merahan bekas tangisan tersebut. Jadi ashkal itu yang betul diartikan adalah ihmarar fi bayadil al-ain, bukan tawilu syaqil ain. Itu diistidrak oleh Al-Bajuri di syarahnya. Beliau bilang as-shawab mattafaqa alaihi al-ulama wa jami'u ashabil gharib anna syuklah humrah fi bayadil ain. Yang betul adalah kemerah-merahan dalam putihnya mata. Kemudian beliau bilang manhusul aqib. Apa manhusul aqib? Dibilang aqibnya tersebut sedikit dagingnya. Aqib itu ujung dari kaki bagian belakang disebut aqib, itu dagingnya tidak begitu tebal, sedikit. Baca Mustafa. Wa bihi ilaihi haddatsana Hannad bin Sari qala haddatsana Abthar bin al-Qasim an Ash'atha yani
ابن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة إضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلا هو عندي أحسن من القمر. قال حدثنا هناد بن سري قال حدثنا عبد بن القاسم عن أشعث يعني بن سوار عن أبي إسحاق عن جابر بن سمرة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليلة الإضحيان وعليه حلة حمراء فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فله عندي أحسن من القمر صلى الله عليه wasallam. Di hadis Jabir bin Samurah beliau mengatakan saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul idhiyan. Idhiyan ini adalah al-mukhmirah min awwalihi ila akhirih, disebut idhiyan. Idhiyan berarti malam yang mana bulan itu terang dari awal sampai akhir, disebut lailatul idhiyan. Jadi kalau antum melihat malam ini tidak ada awan dan dia itu lailatul badar, tengah lagi sempurna-sempurnanya, dari awal sampai malam tidak pernah tertutup oleh awan, disebut lailatul idhiyan. Begitu terang, begitu indah di malam tersebut. Dia bilang saya melihat Rasulullah SAW di malam yang mana bulan itu begitu terang dari awal sampai akhir. Wa alaihi hullatun hamra, dan di atasnya Rasulullah beliau memakaikan hullatun hamra. Ini kemarin sempat bilang bahwa hullatun hamra itu sejenis pakaian. Pakaian tersebut punya dua helai, atas sama bawah. Biasanya bawah itu berbentuk sarung, atasnya berbentuk selendang. Cuma selendang seperti ihram yang dilipat, namanya hullah. Nah, hullah itu berwarna merah. Ucapan alaihi hullatun hamra itu untuk menjelaskan keindahnya Rasulullah SAW ditambah dengan hullatun hamra. Berarti itu yadullu ala kamali jamalihi wa husnihi. Jadi penambahan alaihi hullatun hamra, beliau ingin menambahkan di malam yang indah di malam tersebut, dan Rasulullah sedang indah-indahnya juga menggunakan hullatun hamra. Karena kan ingin muqabalah, ingin membandingkan dua hal, malam dengan sifat yang membuatnya lebih indah yaitu idhiyan, dan Rasul dengan sesuatu yang lebih indah juga yaitu hullatun hamra. Dibandingkan keduanya, dibilang faja'altu anzuru ilaihi, aku mulai ja'altu fil syuru', aku memulai, jadi artinya aku memulai melihat kepadanya, kepada Rasulullah SAW, wa ilal qamar, dan aku juga mulai melihat kepada qamar. Kata Jabir, falahu wa indi ahsanu minal qamar, maka sungguh Rasul itu menurutku lebih indah daripada qamar sallallahu alaihi wasallam. Dibilang sama guru-guru kita itu ilmu, pas guru-guru kita semua orang ahli astronom, dibilang bulan itu dia berputar mengelilingi bumi tapi tidak berputar bentuknya. Jadi dia kalau mengelilingi bumi menetap bentuknya seperti ini, lalu berkeliling seperti ini. Hadapan yang di depan gak pernah berpindah ke belakang, selalu seperti itu. Jadi apa yang dulu pernah Rasul lihat di masa tersebut, sahabat-sahabat lihat di masa tersebut, lihat ke bulan, itu juga nafsul qamar yang kita lihat sekarang. Nafsul qamar yang kita lihat sekarang, tempat yang Rasul lihat kepada rembulan dan sahabat yang lihat kepada rembulan, itu nafsul buq'ah yang sekarang kita lihat. Makanya mereka itu orang-orang al-asyikin, orang-orang perindu. Saat mereka tidak bisa melihat tanah yang pernah Rasul terpaki, maka mereka melihat buq'ah yang pernah Rasul lihat di qamar. Kita mungkin melihat qamar dengan pandangan biasa, cuman orang-orang asyik perindu melihat qamar dengan masyarakat yang berbeda. Mereka melihat qamar sebagai tempat yang pernah Rasul lihat. Kan orang-orang sufiyan itu kan sepakat bahwa penglihatan arifin itu tuh asir, memberikan pengaruh. Nazratul arifin itu asir. Sebagaimana pandangan orang hasib juga berpengaruh. Maka orang alim, orang arif, bagi anbiya, jika melihat sesuatu memberikan pengaruh. Maka qamar tersebut yang pernah dulu dia sama Rasul ada pengaruh penglihatan Rasulullah. Makanya kalau kita pengen istimdad dengan Rasul di masa sekarang, lihat kepada qamar, rembulan. Karena tempat buq'ah yang pernah Rasul lihat itu tempat yang kita sekarang lihat, nafsu syekh. Cuma bedanya cara pandangnya berbeda. Orang-orang biasa yang nggak ngerti lihat bulan seperti bulan saja. Cuma orang yang mengerti, oh ini berarti Rasul dulu pernah lihat di sini. Kita melihat di situ karena Rasul pernah lihat. Alas ada wajhu munasabah, pengen berusaha untuk terus terikat dengan Rasul dengan cara seperti itu. Dulu kan ada sahabat Ibnu Mas'ud, dia dulu setiap kali melewati satu tempat apapun itu, dia bakal ingat-ingat bagaimana caranya Rasul itu lewati tempat tersebut. Bahkan pernah suatu waktu ada suatu daerah, ada pohon dulu pas zaman Rasul. Dulu Rasul di tempat ini kalau lewat nunduk ke bawah begini. Di zamannya Ibnu Mas'ud, pohon tersebut dipotong. Pas dia lewat itu dia duduk juga. Apa yang timajulun, yang ngapain?
Saya pengen ikutin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau ikut Rasul bukan sebatas ibadah-ibadah, semuanya diikutin. Makanya disebut dia majnun, ikuti sampai majnun. Sallallahu alaihi wasallam. Hakadha kana al-iqtida wa musahabah ma'a sahabat. Baca berikutnya. وبه حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب أكان وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل سيفي قال لا بل مثل القمر. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن زهير عن أبي إسحاق قال سأل رجل البراء بن عازب. Al-Barra bin Azib, sahabat yang masuk waktu masih muda. Kita sudah lewat sahabat dzikruhu. Al-Barra bin Azib, sahabat yang masuk Islam waktu masih muda. Beliau masuk umur Islam, masuk Islam umurnya masih 10 tahun. Makanya nanti tafasil bentuknya Rasul, jalurnya Barra bin Azib, jalurnya Abi Hala, Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, waktu itu orang-orang sahabat yang masuk Islam waktu masih muda. Al-Barra bin Azib ditanya, akan wajhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mithla sayf, apakah wajah Rasulullah itu seperti pedang dalam panjang dan cahayanya? Qala la, tidak seperti pedang, bal mithlal qamar, tapi seperti rembulan. Jadi wajhu tasbihnya adalah wajah Rasulullah tidak memanjang seperti pedang, tapi dia sedikit bulat. Jadi tidak betul-betul panjang seperti orang-orang itu begitu runcing ke bawah, tapi dia memanjang sedikit, bentuknya bulat. Seperti yang sudah lewat. Kemudian sampingnya, sebenarnya nama itu Adin. Pakai tasydid. Adin. Apa artinya Adin? Oh, dengan alif lam, Adin. Hadatsana Abu Daud. Iya. Qala hadatsana Abu Daud Masahifiyun Sulaiman bin Salmin hadatsana Nabiru bin Sumair an Salih bin Abi Akhdari an Ibn Shihab an Abi Salamah an Abi Hurairah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadu ka'annama digo min fiddatin رجل الشعر. قال حدثنا أبو داود المصاحفي سليمان بن سلمين قال حدثنا نضر بن شميل عن صالح بن أبي الأخضر عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahlus suffah. Dan waktu itu juga zaman sekarang Abu Hurairah itu diragukan oleh para mustasyrikin liberal karena nggak percaya bagaimana caranya orang tersebut bisa menghafal lebih dari 4.000 hadis pada zaman tersebut, la fihi kitab wala fi qalam wala fi aisy. Maka liberal itu mengatakan gimana caranya belum bisa hafal segitu, mustahil dibuat mustahil. Padahal nggak ada hal yang aneh. Abu Hurairah termasuk dari sahabat yang mendapatkan mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu Abu Hurairah pernah ngadu kepada Rasul, ya Rasul, saya dulu ngapal tapi saya cepat lupa. Kata di hadis Bukhari di awal-awal Kitabul Ilm, Abu Hurairah pernah ngadu kepada Rasulullah, ya Rasul, saya ngapal dengan hadis cuma saya lupa. Akhirnya kata Rasulullah, tuh busuk ridaan, coba dibuka rida selendang kamu. Akhirnya Rasul ambil tangan begini, dikasih ke rida. Ambil tangan gini, kasih ke rida. Sekarang dipeluk ridanya, dipeluk sama Abu Hurairah. Semenjak saat itu nggak pernah lupa lagi. Itu mukjizatnya Rasul yang diberikan kepada Abu Hurairah gara-gara itu. Dan namanya Abdu Syamsin di awal masa jahiliyah, namanya Abdu Syamsin, kemudian diganti setelah masuk Islam menjadi Abdur Rahman. Dan beliau diperselisihkan namanya sebanyak 40 qaul, namanya doang. Cuman yang paling masyhur Abdurrahman ibnu Sakhrin Abu Hurairah, karena Abu Hurairah kunyah namanya Abdurrahman. Cuman ikhtilafnya muhaditsin terhadap nama Abu Hurairah 40 qaul. Beliau mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abyadha ka'anna masigha min fiddatin rajil asy-sya'ar. Rasul itu putih. Ka'anna masigha min fiddatin, seolah-olah dibuat dari perak.
Kenapa disamakan dengan perak putihnya? Karena perak itu dia putihnya di atasnya ada cahaya. Jadi bawahnya putih, cuman ada cahaya yang terlihat di atas. Rasul sama kayak gitu. Kulitnya putih, cuman ada cahaya yang naik ke atas. Jadi disamakan kayak fiddah. Rajila sya'ar, rambutnya tidak keriting, tidak juga lurus, ikal. Terus siapa nama itu? Wildan baca. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala akhbarani Al-Layth bin Sa'id an Abi Zubair an Jabir bin Abdullah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala urida alayya al-anbiya fa idza Musa alaihi salam darbu minar rijali ka'annahu min rijali syanu'ata wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqraba man ra'aitu bihi syabahan Sahibuku. Siapa? Urwah bin Mas'ud. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam fa idza aqraba man ra'aitu bihi syabahan sahibukum yakni nafsuhu wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqraba man ra'aita bihi syahaban Fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan dihyatu. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن أبي زبير عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عرض علي الأنبياء فإذا موسى عليه السلام ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود ورأيت إبراهيم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها لحية. Hadis ini menjelaskan tentang fisiknya para nabi yang Rasul diperlihatkan. Jadi hadis ini menjadi dalil untuk apa kita tahu fisiknya Rasul? Untuk ini, karena Rasul menganjurkan kita untuk mengetahui fisik Rasul, fisik orang-orang soleh. Dari mana dalilnya? Dalilnya ini, Rasul melihat para nabi, lalu dijelaskan fisiknya seperti ini, fisik pula seperti ini, fisik seperti ini. Jadi ada anjuran, beliau menganjurkan secara ta'arid, secara tidak secara tasrih, cuman ada anjuran dari hadis ini. Beliau mengatakan uridha alayya al-anbiya, diperlihatkan kepadaku para nabi. Fa idza Musa, fa-nya itu fa atof. Cuman ma'tufnya dibuang. Takdirannya wa ra'aituhum fa idza Musa. Aku melihat mereka, tiba-tiba Musa itu seperti ini. Jadi fa-nya atof terhadap ma'tuf yang dibuang. Dan ini masyhur di bahasa Arab, mengatofkan sesuatu kepada ma'tuf yang dibuang, itu masyhur. Bilang di Alfiyah wal fa'u qad tuhdafu ma'atafat wal wawu la labsa wa hiya faradat fi asli amilin ila akhirih. Ada banyak di Al-Qur'an pembuangan ma'tuf, misalkan dibilang di Al-Qur'an ayatnya Nabi Musa yang nyuruh untuk mukul fadaraba falaqa. Apa ayatnya sebelumnya? Ingat enggak tuh? Nabi Musa diperintahkan untuk mukul lautan. Kemudian ayat bilang falaqa, kemudian terpisah. Apa sih ayatnya? Kali lupa ya? Apa ayatnya? Surat Baqarah, cuma tadi enggak hadir aja awal ayatnya apa? Itulah nanti antum melihat itu falaqa, takdirnya fadaraba falaqa. Fa idza Musa alaihi salam darbu minar rijal, tiba-tiba idanya fujaiyah, tiba-tiba Nabi Musa itu darbun minar rijal, darbun ay nau'un, sejenis laki-laki. Maksudnya laki-laki tersebut memang laki-laki yang ideal, tidak begitu besar, tidak begitu tinggi, mutawassit, tidak begitu besar, tidak begitu kurus, mutawassit, tingginya seimbang,
besar badannya seimbang, itu darbun minar rijal. Ka'annahu min rijali Syanu'ah. Syanu'ah ini kabilah di bangsa Arab yang mana mereka terkenal punya fisik yang seimbang juga. Tidak begitu besar, tidak begitu kecil. Cuma di sini kan seperti takkid ya. Jadi kan darbun minar rijal itu artinya dia mutawasid, tidak besar, tidak kecil, tidak tinggi, tidak pendek. Ka'annahum min rijali Syanu'ah. Orang Syanu'ah juga seperti itu, darbun minar rijal. Jadi seolah-olah tasbihnya ini ka'annahum min rijali Syanu'ah seperti takkid terhadap makna darbun minar rijal, mentakkid makna sebelumnya. Cuman lebih bagus kata Bajuri, jangan diartikan sebagai takkid, tapi taksis. Jadi makna ka'annahum min rijali Syanu'ah itu berbeda dengan makna darbun minar rijal. Jadi jangan diartikan dengan yang sama. Darbun minar rijal artinya adalah dia itu punya badan yang seimbang, tidak besar, tidak kecil, tidak tinggi, tidak pendek, seimbang semuanya. Ka'annahum min rijali Syanu'ah itu tasbih terhadap surah, tasbih terhadap gambaran Nabi Musa persis seperti gambarannya Syanu'ah secara mutlak, bukan seperti spesifik dikatakan tidak besar, tidak kecil. Jadi makna ka'annahum min rijali Syanu'ah makna taksis, makna baru yang tidak ada di sebelumnya. Karena nanti antum belajar kaidah dari nahwu, at-taksis aula min at-ta'kid. Pemberian makna baru lebih bagus daripada cuma mentakkid makna yang telah ada. Di at-taksis aula min at-ta'kid. Makanya kita berusaha untuk mengartikan ka'annahum min rijali Syanu'ah dengan makna baru, karena itu lebih utama, lebih aktsar faidatan daripada mentakkid. Wa ra'aitu Isa bin Maryam alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Urwah bin Mas'ud. Lalu aku melihat Isa bin Maryam dan tiba-tiba saya lihat dia itu lebih dekat kepada orang yang pernah aku lihat rupanya, yaitu Urwah bin Mas'ud. Urwah bin Mas'ud itu orang salah satu utusan Rasul, rasulnya Rasul. Sering diutus ke Persia, diutus ke negara-negara untuk kirim surat ke Herakl, diutus-utus. Itu orang dulunya dia pernah kafir, kemudian masuk Islam. Saat dia masih belum masuk Islam, dia pernah ngomong ucapan yang paling masyhur yang antum pernah dengar. Dia bilang, "Ma ra'aitu ahadan yu'azimu ahadan ka ta'zimi ashabi Muhammadin Muhammadan." Itu ucapannya Urwah bin Mas'ud. Dia pernah mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan." Aku enggak pernah melihat seseorang yu'azzimu ahadan, menghormati seseorang, kata azimi ashabi Muhammadin Muhammadan, seperti penghormatannya sahabat Muhammad kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kan orang-orang Rasul, dia utusan-utusan. Maka dia terbiasa melihat raja-raja di Persia, raja di Herak, raja di mana, di Rom, terbiasa melihat itu. Cuma dia bilang, saya sudah terbiasa melihat raja-raja, cuma saya tidak pernah melihat orang menghormati orang lain sebagaimana sahabatnya Muhammad menghormati Muhammad. Karena sahabatnya Rasulullah SAW, dan ini jarang disampaikan orang-orang Wahabi apalagi, nggak pernah menyampaikan, nggak tahu, padahal hadisnya sahih gitu. Nabi Muhammad itu dulu kalau misalkan wudu, para sahabat kadu yaqtatiluna ala wudu'ihi, mereka hampir berantem saling membunuh demi mendapatkan wudu, air bekasnya Rasul untuk berwudu. Itu kan gulu, enggak gulu, iya enggak, mana ada gulu? Nggak gulu. Begitu mereka menghormati Muhammad SAW. Kalau antum bilang gulu itu mazmum, nggak gulu. Kan mereka tidak menyampaikan itu karena tidak mau kita mengikuti gambaran seperti itu gitu. Nggak ada gulunya, itu memang begitu cara cinta. Bahkan dibilang mereka ini kalau misalkan Rasul sedang mencukur rambut, mereka baru ikutan mendapatkan rambut-rambut tersebut. Itu kan misalkan kalau diajarkan sekarang antum nih guru ngikutin apa segala macam, maaf ya itu sahabat terus gini semua bentuknya. Itu ya siapa namanya, Urwah bin Mas'ud, rasulnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ra'aitu Ibrahim alaihi salam, aku melihat Ibrahim, fa idza aqrabu man ra'aitu, maka tiba-tiba dia paling dekat kepada orang yang pernah aku lihat, yaitu sahibukum, kawanmu ini, yaitu Nabi Muhammad. Jadi Ibrahim lebih mirip kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni nafsahu. Wa ra'aitu Jibril, wawnya ataf, cuman atafnya kepada urida pertama. Kan dibilang urida alayyal anbiya, diperlihatkan kepadaku para nabi. Kemudian tafsir tu faida Musa nabi. Kemudian Isa nabi. Ibrahim juga nabi. Tiba-tiba wa ra'aitu Jibril bukan nabi. Maka jangan diatofkan kepada Musa. Diatofkan kepada awal urida alayya al-anbiya. Jadi Jibril kalau antum atofkan ke Musa, maka Jibril masuk kepada nabi. Bagian dari nabi, tapi bukan nabi.
Karena bukan nabi, maka atofnya itu ke awal kata uridha alayya anbiya. Jadi ini jumlah musta'nafah, wawunya atau tapi anu ke awal atau anu katakan musta'nafah baru. Wala itu Jibril, aku melihat Jibril alaihi salam, karena nanti ada beberapa syarah syama'il mengatakan bahwa Jibril ini ma'tuf kepada Musa mimbabi taglib. Tapi itu kan takalluf, padahal bisa mengatakan atau ke awal jumlah tanpa mengatakan taglib. Wa ra'aitu Jibril alaihi salam fa idza aqrabu man ra'aitu bihi syabahan Dihya. Tiba-tiba orang yang paling dekat yang pernah kulihat serupa dengannya Dihya. Dihya seorang sahabat. Dihya ini juga sama kayak Urwah bin Mas'ud. Rasulnya Rasul, biasa diutus. Dihya ini terkenal dengan fisik yang indah, suara yang bagus dan badan yang ideal. Jadi kenapa si Jibril jika datang ke Rasul itu serupa dengan Dihya? Karena idealnya safirnya negara itu harus fisiknya bagus supaya dihormati. Itu isyarat terhadap mengapa Jibril kalau datang ke orang berbentuk Dihya. Karena Dihya itu Rasulnya Rasul, dan Rasul saat memilih utusan untuk diutus kepada negara nggak sembarangan. Dipilih yang paling ideal, badannya paling bagus, penampilannya paling hebat, kecerdasannya paling fasih bicaranya. Memang begitu idealnya. Jadi nggak salah misalkan siapa seorang wazir kita yang datang dari Mayor Teddy misalkan. Ya tadi kan putih, bagus badannya, dipilih kan sebagai wakil atau gambaran Indonesia gitu. Jadi nggak sembarangan gitu dibuat yang aneh-aneh, misalkan siapa yang aneh, misalnya Bahlil gitu. Kan nggak cocok gitu dibuat orang Indonesia. Dipilih yang paling bagus. Berarti itu syarat mengapa si Jibril alaihissalam jika diutus serupa dengan Dihya, karena utusan itu layaknya harus ideal. Syabahan bihi Dihyatu. Dan itu dibajuri dibilang idza arsalu rasulan ila malikin la yursiluna illa mithla Dihya fil jamal wal fasaha fa innahu kana bari'an fil jamal bihaitsu tudrabu bihi al mathal. Itu tadi alasannya. Ini hadis berikutnya. Said. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilaihi qala haddatsana Sufyan bin Waqi' wa Muhammad bin Bashar al-Ma'nawahi qala akhbarana Yazid bin Harun an Sa'id bin Durairi qala sami'tu Abu Tufaili yaqul ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma baqiya ala wajhil ardi ahadun ra'ahu ghairi qultu sibhudi qala kana abyatu malihan muqassada. قال حدثنا سفيان بن وكيع ومحمد بن بشار المعنى واحد. قال أخبرنا يزيد بن هارون عن سعيد بن الجريري قال سمعت أبا الطفيل يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري قلت صفه لي قال كان أبيض مليحا مقصدا. Hadis ini Abu Tufail adalah sahabat yang paling terakhir wafatnya. Wafat tahun 110 Hijriah. Wafat sahabat yang paling terakhir. Dibilang di salah satu hadis Nabi pernah ngomong Ara'aitukum lailatukum hadi, antum melihat malam ini, lihat. Fa innahu idza jaa ra'su mi'ati sanah lam yabqa 'ala zahril ardi ahad. Nanti jika datang di akhir abad maka tidak tersisa satupun orang ini, orang yang ada di sini. Itu akhirnya berarti akhir sahabat yang wafat itu adalah di ujung abad berikutnya. Abu Tufail wafat tahun 110 Hijriah, maka pas ucapan Nabi itu. Jadi orang yang belum bilang kan fa innahu ya'ti ra'su mi'ati hadhihi sana wa lam yabqa 'ala zahril ardi ahad. Datang nanti akhir abad, awal abad pertama, awal abad berikutnya, dan tidak ada satupun yang tersisa di atas muka bumi ini. Maksudnya tidak ada sahabat yang dulu pernah bersama Rasul tersisa di masa tersebut. Abu Tufail terakhir 110 Hijriah. Makanya ini salah satu dalil yang tadi itu fa innahu la yabqa 'ala zahril ardi ahad, itu dalil bahwa Khidir sudah wafat.
Karena untuk tahu Nabi Khidir itu sudah hidup sampai sekarang. Cuman dibilang di antara dalil bahwa Khidir sudah wafat itu sabda Nabi. Tidak ada satupun orang tersisa di masa itu di awal abad berikutnya. Maka seharusnya Khidir sudah wafat juga. Cuman dibilang Khidir mustatsna jawabannya. Tidak masuk mustatsna dari hal tersebut. Bilang ra'aitu nabiyya, aku pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma baqiya ala wajhil ardi, tidak tersisa di atas muka bumi ini ahadun, satu seorang pun ra'ahu yang pernah melihat Rasul ghairi selainku. Qultu sifhuli, katakan sifatkanlah kepada aku. Si Sa'id ibni Harun mengatakan kepada Tufail, sifhuli, sifati kepadaku, kata si Abu Tufail, qala kana abyadha, Rasul itu putih. Malihan itu dari maluha itu maknanya hasunah, ai malihan ai hasanan, putih dan sangat indah. Muqassada, ideal, mutawassit. Qala hadatsana Abdullah bin Abdurrahman qala akhbarana Ibrahim bin Munzir al-Hizami akhbarani Abdul Aziz bin Abi Thabit az-Zuhri qala hadatsani Ismail bin Ibrahim ibnu akhi Musa bin Uqbah an Musa bin Uqbah an Quraib bin Ali bin Abbas qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyataini idza takallama ru'ya kam nuri yakhruju min baini thanaya. Ini hadisnya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat yang muda juga. Pokoknya itu kaidah yang kita berikan, bahwa yang mensifati Rasul itu sahabat-sahabat yang masih muda. Ibnu Abbas itu Rasul wafat dan Ibnu Abbas umur masih 8 tahun. Jadi Rasul wafat, Ibnu Abbas umurnya masih 8 tahun. Dan hadisnya diterima. Itu dalil bahwa anak kecil yang mendapatkan hadis boleh meriwayatkan saat besar. Jadi adanya Ibnu Abbas yang masih kecil lalu beliau meriwayatkan hadis saat besar menjadi dalil bahwa anak-anak kecil yang dibawa di majelis hadis nanti sudah besar boleh meriwayatkan hadis tersebut. Kalau kalian bisa punya anak nanti bawa ke majelis orang-orang sepuh-sepuh. Itu anak nih kalau udah gede dicari-cari orang. Karena dia pernah dengar dari masyayikh-masyayikh yang sepuh, secara tinggi. Makanya biasa kan kalau anak kecil di majelis hadis, udah gede tuh jadi musik besar dia. Saya dulu dibawa sama orang tua saya di majelis fulan, Syekh fulan, kibar. Kecil tidak ngerti, cuma udah gede nih bangga banget sama kawan-kawannya. Kawannya nggak ngerti apa-apa, tiba-tiba dia berbangga. Saya dulu sama Syekh Ali cuma hadir misalkan. Masya Allah itu. Cuma orang tuanya berhadir majelis, ya khair, alas. Kalau antum rajin bawa tuh anak-anak kecil ke majelis. Imam Suyuti kan dibawa ke Ibnu Hajar Al-Asqalani umur 3 tahun. Belum ngerti apa-apa. Sama ayahnya dibawa umur 3 tahun ke Masjid Ibnu Hajar Al-Asqalani, dikasih ijazah sama Ibnu Hajar atas permintaan ayahnya. Sesudah besar, beliau dengan bangga meriwayatkan dari Ibnu Hajar. Anba'ani Ibnu Hajar Al-Asqalani ijazatan wa ana ibnu 3 sinin. Dengan bangganya ngomong gitu. Tapi memang hak huqqalul istighfar, bangga. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala. Dan dia salah satu habrul ummah. Ibnu Abbas dia anggap sebagai lautan ilmu. Dan kebanyakan tafsiran beliau itu mustafad min aqwali Sayyidina Ali. Itu kamakal mufassirin mengatakan bahwa kebanyakan tafsirnya Ibnu Abbas, kan ada tafsir Ibnu Abbas kalau antum melihat satu jilid gitu kumpulan-kumpulan tafsiran beliau, itu kebanyakan dari tafsiran beliau itu mustafad dari aqwali Sayyidina Ali, memang tidak ditasrih saat ditafsirkan. Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaja thaniyatayn. Aflaja apa kemarin kita artikan ada renggang di antara dua gigi depannya. Idza takallama, jika berbicara, ru'ya kan nur, terlihat seperti cahaya. Dibilang kafnya zaidah untuk takkid. Asalnya ru'yan nur, terlihat cahaya di antara giginya. Dan nur tersebut tidak diartikan dengan makna majaz, diartikan dengan makna hakikatan, ada cahaya yang terlihat. Jadi tidak ada mani untuk diartikan secara hissi bahwa cahaya yang terlihat cahaya yang asli. Makanya di sini Wajubi mengatakan wa yakunul khariju hina idzin nuran hissiyan mu'jizatan lahu. Jadi cahaya yang terlihat cahaya asli. Yakhruju min baini thanaya, yang keluar di antara dua gigi depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita baca burdah. Baca. Mana si Abil? Ini enggak.
Izin. Siapa lagi? Siapa teman antum yang munsyid? Rusdi. Mana Rusdi? Enggak tahu. Beda santun. Baca. Yang hatta qadat حتى بدت ملة الإسلام وهي به من بعد غربتها موصولة الرحم قوله حتى بدت إلى آخر وما زال هذا المنتدب يسطو بمستحصل لأهل الكفر إلى أن غدت وهو غاية لمحذوف وغدت بمعنى صارت وهو بالغير المعجمة وقوله ملة الإسلام أي ملة هي الإسلام فالإضافة بذلك من إضافة العام إلى الخاص لأن الملة تشمل سائر الأديان وقوله وحي بهم وحي أي وهي مسبوبة بالصحابة والجملة اعتراضية بين اسم غدت وهو ملة الإسلام وخبرها dan khabarnya وهو dan adapun وهو وخبرها وهو موصولة الرحم وقوله من بعد غربتها متعلق بغدت بمعنى صارت والمراد بغربتها عدم شهرتها بقلة من ينتمي إليها وقوله موصولة الرحم بنسب على أنه خبر لغدت كما علمت والمراد بكونها موصولة الرحم كثرة القيام بحقها بسبب كثرة من ينتمي إليها ويدخل فيها وقد شبه كثرة القيام بحقها بوصل الرحم واستعار اسم المشبه بالمشبه وأشار بذلك إلى حديث مسلم بدأ الإسلام غريبا أي ظهر بين قوم لا يقومون بحقه فهو مقطوع الرحم ثم قامت الصحابة بحقه فصار موصول الرحم. Qala hatta ghadat millatul islami wahya bihim min ba'di qurbatiha mawsulatar rahimi. Ini masih punya kaitan dengan bait sebelumnya. Yastu bi mustasirin lukuf mustarimi. Sahabat senantiasa melawan orang-orang kafir, menyerang orang kafir hingga hatta ghadat. Jadi hatta tersebut kaitannya dengan sebelumnya. Hatta ghadat hingga menjadi ghadat isarat, hingga menjadi apa yang menjadi millatul Islam, hingga menjadi agama Islam ini itu mausulatar rahim, tersambung tali ikatan rahimnya. Jadi millatul Islam isimnya ghadat, khabarnya mausulatar rahim, hingga menjadi agama Islam tersambung silaturahimnya. Wahya bihim ini jumlah i'tiradiyah yang terletak di antara isimnya ghadat dengan khabarnya. Asalnya jumlahnya gini, hatta ghadat millatul islami mausulatar rahim wahya bihim min ba'di ghurbatiha. Jadi sekarang Islam tersebut sudah tersambung silaturahimnya, sudah kuat. Yaqumuna bihaqqihi, mereka melakukan hak-haknya Islam yang mana sebelumnya sahabat dengan agama tersebut gorek, merasa asing. Tidak ada yang melaksanakan ajaran Islam, sepi, orang-orang kebanyakan orang kafir sehingga terasanya asing. Tapi setelah mereka menyerah, setelah mereka berusaha melawan orang-orang kafir, menjadi mausulat ar-rahim, menjadi kuat hubungannya. Yaqumuna bihaqqihi maqfulatan abadan minhum bi khairi abi wa khairi ba'lin falam taitam wa lam taimi. Maqfulah itu khabar kedua. Tadi kan mausulat ar-rahim khabarnya ghadat. Dibilang hatta ghadat millatul Islam, hingga agama Islam menjadi tersambung silaturahimnya. Kemudian juga mahfuzatan, juga Islam menjadi mahfuzatan, maqfulatan ai mahfuzah, terjaga. Jadi maqfulah itu artinya mahfuzah, terjaga, abadan selama-lamanya. Minhu, dari punya balik kemana di sini? Enggak disebut. Minhu balik ke Islam, dari Islam ya. Bi khairi abin, dengan sebaik-baiknya ayah, wa khairi ba'lin, dan sebaik-baiknya zaud, sebaik-baiknya suami. Falam taitam walam taimi, maka dia tidak pernah yatim. Falam taitam, tidak akan pernah yatim. Walam taimi, dan tidak akan pernah menjadi janda. Taim itu jika seorang perempuan kehilangan suaminya, disebut taim.
disebut di bahasa Arab itu amatil mar'ah jika dia kehilangan suaminya. Dibilang Islam ini menjadi agama yang sudah terjaga dengan sebaik-baiknya ayah dan sebaik-baiknya ba'al pasangan. Maka dia tidak akan pernah menjadi orang yang yatim, kehilangan kasih sayang dari ayah, dan juga tidak akan pernah menjadi seperti seorang perempuan yang kehilangan suaminya. Selalu diberikan perhatian, diberikan pandangan oleh Rasulullah SAW. Humul jibalu fasal adhum musadimahum madara minhum fi kulli mustadami. Dibilang humul jibal, ini jumlah istinafiyah, jumlah baru. Setelah selesai di situ mulai Busiri memuji para sahabat. Dibilang humul jibal, mereka adalah para gunung-gunung yang besar. Itu al-jibal diberikan al untuk memberikan makna hasar, hanya mereka yang seperti gunung-gunung yang besar. Humul jibal, para sahabat itu merupakan gunung-gunung yang besar. Asalnya tasbih ini. Artinya para sahabat itu adalah seperti gunung-gunung. Cuma dibuang ada tasbihnya dan wujud syabahnya menjadi tasbih balik. Humul jibal. Fasal anhum musadimahum, maka tanyakanlah anhum tentang para sahabat, musadimahum kepada orang-orang yang dulu menyerang para sahabat. Betapa dahsyatnya serangan para sahabat, tanya kepada mereka. Cuman karena gak mungkin ditanyakan kepada para penyerang tersebut karena sudah wafat, maka syurah itu menafsirkan bait ini, bertanyalah kepada yang menuliskan sejarah, kepada yang orang-orang menyerang sahabat. Coba tanyakan kepada orang-orang yang mengerti sejarah orang-orang yang dulu menyerang sahabat, gimana caranya mereka dulu terbantai oleh para sahabat. Hanya aja fasal anhum musadimahum madara minhumu, apa yang mereka lihat, minhumu dari sahabat, fi kulli mustadami, di setiap tempat peperangan. Jadi mustadam itu isi makan, istidam, mahallul istidam, tempat penyerangan tersebut. Madara minhumu fi kulli mustadami. Itu mada bisa diarab dengan dua. Kalau untuk pernah belajar nahwu, mada bisa dikatakan madanya seperti istifham secara full, atau manya istifham, danya isim mausul. Karena syaratnya da itu menjadi isim mausul didahului oleh ma. Dhamir luma da ba'da mastifhami aw man idza lam tulgha fil kalam. Kemudian setelah itu dibilang wasal Hunainan, wasal Badran, wasal Uhudan, fusulah hadfin lahum adha minal wakhami. Wasal, dan tanyalah kepada Hunain. Hunain yang argumentasikan ai zamana ghazwati Hunain. Tanyakanlah kepada waktu terjadinya perang Hunain, dan tanyakanlah kepada waktu terjadinya perang Badar, dan tanyakanlah kepada waktu terjadinya perang Uhud. Jadi aku tafsirkan Hunain, Badar, Uhud itu waktu terjadinya perang. Karena setelahnya fusulah hadfin itu menjadi badal dari masing-masing Hunain, Badar sama Uhud. Fusul itu artinya jamak dari fasal. Fasal itu musim. Fusulah hadfin musim-musim celakanya mereka. Jadi hadaf itu kehilangan nyawa, disebut hadaf. Musim-musim di mana mereka kehilangan nyawa. Adha minal wakhami, yang mana fusul tersebut itu adha lebih gelap, minal wakhami daripada wabah, turunnya wabah, apa namanya, virus wabah. Pasal Hunainan. Setelah itu dibilang al-musdiril bidi humran ba'da ma waradat. Al-musdiril bidi, al-musdir itu artinya al-murji', yang mengembalikan. Jadi al-musdir asdara, asalnya asdara maknanya arja'a, mengembalikan. Jadi al-musdir itu isim fa'il jamak mudzakkar salim. Nunnya dibuang karena didofakan. Asalnya al-musdirina al-bir, cuman karena didofakan kepada al-bir maka dibuang nunnya. Jadi al-musdiri itu mansub dengan mentakdirkan fi'il fa'il yang dibuang, takdirannya a'ni. Yang saya maksud daripada hum al-jibal itu a'ni, yang aku maksud adalah al-musdiril bir, adalah orang-orang yang mengembalikan al-bir. Al-bir itu sifat dari mausuf yang dibuang, sifat pedang. Yang orang-orang yang mengembalikan pedang-pedang putih itu. Jadi al-bir itu masfulah, pedang-pedang yang telah ditempa dan diasah sehingga sangat putih, maka dikatakan saif bir. Mereka adalah yang aku maksud adalah orang-orang yang mengembalikan pedang yang sangat putih, humran, dalam keadaan berwarna merah. Jadi humran itu hal dari bir, keadaan dari si pedang.
Para sahabat adalah orang-orang yang mengembalikan pedang dalam keadaan berwarna merah. Ba'dama waradat, setelah pedang tersebut diserang, digunakan untuk menyerang para musuh. Ba'dama waradat ay ba'da wurudiha, setelah datangnya pedang tersebut kepada para musuh. Minal ida, berupa musuh. Setelah datangnya pedang tersebut kepada musuh, menyerang apa? Menyerang kulla muswaddin minal limami, menyerang setiap orang-orang yang berambut hitam. Jadi muswad itu hitam, minal limami, minnya zaidah, al-limam itu asalnya mudhaf ilaih dari muswad. Jadi asal jumlahnya itu ba'dama waradat kulla muswaddil limami minal ida. Asal jumlahnya itu setelah pedang tersebut menyerang kulla muswaddil limami, orang-orang yang punya rambut berwarna hitam. Al-limam jamak dari limah. Limah itu jenis rambut yang kita baca di syama'ir, yang sampai melewati kuping. Jadi pedang tersebut yang menyerang setiap orang-orang yang berambut warna hitam, yang mana rambutnya itu melebihi kuping. Minal ida, berupa musuh-musuh orang, musuh-musuh para sahabat. Jadi sahabat itu katanya kalau sudah menyerang, dia tidak akan pernah mengembalikan ini pedang kecuali dalam keadaan sudah berwarna merah dengan darah. Menyerang para orang-orang yang berambut hitam. Jadi mereka ini digambarkan begini. Digambarkan bait ini, sahabat itu tidak akan pernah mundur kecuali sudah menyerang. Kedua, lawan mereka bukan orang-orang tua, orang-orang muda yang masih hitam rambutnya. Itu mengumpulkan dua sifat pemberani, gak pernah mundur, dan lawannya orang yang masih muda. Radhiyallahu anhum. Wal katibina bi sumrul khatti ma tarakat aqlamuhum harfa jismin ghayra munajimi. Ini bait ajib banget. Ini bait ya pokoknya nggak tahu gimana cara membayangkan di awalnya sebelum nulis bait ini. Bagus banget. Beliau bilang wal katibin itu ma'tuf pada musdiri. Wal katibin, dan mereka ini adalah orang-orang yang menulis bisumril khatti. Asumr itu artinya rimah. Artinya apa? Tombak. Mereka adalah orang-orang yang menulis bisumril khatti, menggunakan tombak-tombak al-khat. Al-khat ini punya dua makna. Al-khat imma artinya adalah tulisan, atau al-khat artinya adalah sejenis pepohonan yang sangat lunak, digunakan sebagai kayu dari tombak. Tapi yang untuk terlintaskan khat tulisan kalau untuk baca. Tapi yang diinginkan bukan tulisan, tapi kayu. Berarti tauriyah. Ada dua makna, tapi yang diinginkan makna jauhnya. Mereka menulis dengan tombak-tombak al-khat. Ma tarakat, tidak pernah meninggalkan tombak tersebut, tidak pernah meninggalkan aqlamuhum, pedang pensil-pensil mereka, pulpen mereka. Tapi yang diinginkan bukan pulpen, tombak. Jadi menyamakan tombak dengan pulpen. Tidak pernah meninggalkan pulpen-pulpen mereka, tombak itu maksudnya harfa jismin, jisim yang seperti huruf, idhofah musyabah kepada musyabah bihi. Mereka ini pulpen tersebut tidak pernah meninggalkan tubuh yang seperti huruf tersebut. Ghayra munajimi, keadaannya tidak diberikan titik. Titik dari mana? Titik dari serangan tersebut. Jadi saat mereka menyerang dengan pulpen-pulpen itu, dengan rimah itu, seperti memberikan titik kepada tubuh musuh. Ajib banget dibilang saat. Jadi gini gambarannya. Orang kalau nulis pakai pulpen, saat mereka berikan titik, diberikan secara presisi. Pas di sini titiknya, nggak lebih nggak kurang. Tepat paten, nggak ke atas nggak ke bawah. Persis kayak sahabat nyerang. Mereka nyerang kayak berikan titik. Persis tempat yang vital, nggak kemana-mana, benar-benar tepat di sasaran. Makanya pas digambarkan oleh Busiri, menggambarkan seperti orang yang sedang menulis di tubuh orang lain, untuk menggambarkan sesuatu yang tepat, nggak belok-belok, nggak kemana-mana. Jadi itu ajib banget, subhanallah. Jadi mereka itu menggambarkan serangan sahabat seperti orang yang sedang menulis karya. Ajib, masya Allah. Dan di sini ada tauriyah, ada tashbih, ada isti'arah, segala macam. Satu bait macam-macam isinya. Macam-macam isinya. Wal katibi, dan mereka itu adalah orang-orang yang menulis dengan tombak-tombak tersebut dan tidak pernah meninggalkan tombak-tombak tersebut. Tubuh mereka itu tidak diberikan titik, tidak diberikan titik. Munajimi. Syakis silahi lahum sima tumayyizuhum wal wardu yamtazu bisima anis salami. Syakis silahi, itu syaki itu artinya dari hadis silahi, yang punya
pedang yang sangat tajam. Lahum sima tumayyizuhum. Lahum sima mubtada khabar. Mereka memiliki sima, alamah, memiliki tanda. Dibilang di Al-Qur'an yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim. Tanda mereka ada di wajah mereka, bukan tanda hitam di jidat. Enggak ada orang menafsirkan hitam, tanda sujud itu hitam, enggak ada. Enggak ada, sebutin cari satu mufassir mengatakan simahum fi wujuhihim ay sawat fil jabhah. Ma fi ahad yaqul hakada. Itu sima itu aura bentuknya, terlihat kalau orang sering sujud aura wajahnya beda gitu, sedikit ada terlihat auranya, aura energi positif, nggak musak, nggak apa, nggak gelap gitu. Kelihatan kan orang-orang kalau misalkan sering yang ngelakuin aneh-aneh, kelihatan lah wajahnya gelap gitu. Makanya dibilang itu aulia itu kalau melihat orang, lihat dengan wajah bentuk aslinya. Misalkan antum ini orang sering, jangan antum ya, orang lain, antum enggak kayak insyaallah. Misalkan orang lain, misalkan dia sering sering makan riba, lihat seperti bentuknya bentuk babi misalkan. Ada misalkan orang kata, ini pernah dengar dari Sayyid Abdullah bilang dari Sayyid Habib Ali pernah ngomong, kata kalau ada orang misalkan dia itu nggak begitu buruk tapi nggak gitu baik juga, bena-bena, cuma pernah maksiat, cuma setengah-setengah, bentuknya kambing katanya. Bentuknya kambing. Jadi kalau dengan orang itu nggak ahli ibadah banget tapi nggak maksiat banget, di tengah-tengah, katanya kambing katanya ngeliatnya. Allah alam, cuma kita kan gak ngeliat mereka, kita Allah alam. Cuma ada tanda-tandanya itu terlihat di wajah-wajah orang yang sering ibadah, loh, kelas wajahnya bercahaya putih, energinya positif. Cuma kalau sering maksiat, kelas nggak ada apa-apa, hitam ininya, musam. Dibilang di sini, lahum sima tumayyizuhum, mereka para sahabat punya tanda. Tumayyizuhum yang membedakan mereka. Wal wardu yamtazu bisima anis salami. Wal wardu dan bunga mawar yamtazu itu menjadi berbeda bisima dengan tanda anis salami dari bunga salam. Karena alwar, jadi alwar sama salam itu sama-sama bunga, sama-sama tangkainya berduri, cuman mazharnya beda. Kalau waktu indah, wangi, kalau asalam bentuknya buruk dan bau. Mereka ini para sahabat punya tanda yang bisa dibedakan. Tandanya adalah mereka punya penampilan yang bagus, wanginya baik, berbeda dengan orang-orang lawannya, punya penampilan yang buruk dan wanginya enggak bagus. Wallahu yamtazu bisima alisalam. Lalu bilang tuhdi ilaika riyahun nasri nashrahumu fatahsabu zahra fil akmami kullakami. Tuhdi itu ditafsirkan sama Bajuri ay tursilu ilaika riyah allati hasala bihan nasru. Tuhdi ay mengirimkan. Jadi tuhdi mengirimkan ilaika kepadamu. Siapa yang mengirimkan riyahun nasri, angin-angin kemenangan. Apa yang dikirimkan? Nashrahumu. Nashra itu asal maknanya adalah ar-raihah at-thayyibah, mengirimkan wewangian. Cuman nashra di sini yang dimaksud adalah al-khabar, khabar kemenangan. Jadi wangi kemenangan tersebut mengirimkan kepadamu nashra, khabar-khabar tentang kemenangan mereka. Fatahsabuz zahra fil akmami kullakami. Lalu saat mereka itu sampai kabarnya, sampai kepada kamu, para sahabat yang pulang dari berperang tersebut, fatahsabu, kamu mengira az-zahra fil akmami kullakami. Ini ada yang terbalik, makhluk, tasbih makhluk. Asalnya adalah kamu mengira kullakami, asal jumlahnya seperti ini, fatahsabu kullakami az-zahra fil akmam. Itu asal jumlahnya. Jadi asal jumlahnya gini, kamu mengira siapa? Kullakami, semua pemberani tersebut. Jadi kullakami, kami maknanya syuja. Setiap orang pemberani tersebut az-zahra. Kamu mengira orang berani tersebut seperti zahar, seperti bunga-bunga. Jadi terbalik kan makhluk. Di sini berarti mereka mengatakan kamu mengira bunga-bunga tersebut seperti orang-orang berani. Asalnya apa? Kamu mengira orang-orang berani seperti bunga. Cuma terbalik, dibalik sengaja karena mengklaim lebih dahsyat sifat wewangian dan keindahan tersebut ada di sujaan para sahabat. Tapi asal maknanya gini antum pahami, saat mereka pulang, kabar kemenangannya sampai ke masyarakat, kamu mengira para sahabat tersebut yang sedang pulang itu seperti zahar, seperti bunga-bunga fil akmam yang berada di pucuknya itu, berada di apa sih mekarnya samping-samping bunga itu? Kelopaknya.
Kamu mengira bahwa para sahabat ini yang sedang tertutup oleh pedang-pedang dan tameng tersebut itu seperti bunga-bunga yang berada di antara kelopaknya. Karena mereka kalau pulang kan nunjukin pedang dan tameng. Bilang kamu mengira itu seperti bunga-bunga yang sedang di antara di kelopak bunga tersebut. Karena kan kalau bunga itu sudah mekar, wanginya kan tersebar wangi-wanginya. Itu mirip kayak sahabat yang sedang pulang dari peperangan, mereka bawa pedang dan tameng, memberikan aroma wewangian yang dikirimkan kepada masyarakat sekitar. Mirip kayak gitu. Ka'annahum fi zuhuril khair. Tahu kan gambarnya seperti apa baitnya? Ka'annahum fi zuhuril khair nabturuban min syiddatil hazmi la min syiddatil huzumi. Ka'annahum, para sahabat ini menggambarkan tasbih mereka saat peperangan. Dibilang ka'annahum, seolah-olah para sahabat ini fi zuhuril khairi, di atas punggung kuda. Zuhur ay mutun, di atas punggung kuda itu seperti nabturuba, seperti pepohonan ruba. Pepohonan ruba adalah pepohonan yang tumbuh di bawah tanah dan batangnya itu kalau terkena angin bisa goyang-goyang. Ruba. Jadi di sini dia tidak menyamakan sahabat dengan pepohonan yang kuat yang enggak tergoyang dengan angin, tapi digambarkan dengan pepohonan yang berada di atas tanah yang kalau terkena angin menjadi bergerak. Mengapa seperti itu? Di baitnya dibilang min syiddatil hazmi, karena saking dahsyatnya beliau duduk. Jadi hazm itu imsak badan kepada punggung kuda, namanya hazm. La min syiddatil huzumi, bukan karena ikatan yang ada di kuda. Jadi dahsyatnya beliau para sahabat di atas kuda itu seperti nabturuba, seperti pohon ruba. Mantapnya duduk tersebut itu bukan karena ikatan, tapi karena duduk yang sangat tegas di atas kuda. Nah, kenapa disamakan dengan ruba? Ruba kan tadi kita gambarkan sebagai pohon yang mudah terbawa angin. Karena sahabat ini kalau menyerang kan perlu menggoyangkan badan, seperti terkena angin. Maka mereka kalau pengen menggoyangkan pedang, mereka akan menggoyang kanan kiri. Seperti nabturuba, jika terkena angin goyang kanan goyang kiri. Atau tidak bisa menyamakan dengan pohon yang tidak bergerak. Karena para sahabat itu kalau nyerang goyang kanan goyang kiri. Cuman badannya di atas kuda paten, enggak pernah goyang. Seperti nabturuba itu punya akar yang kuat, dibilang punya akar yang sangat kuat. Jika terkena angin goyang-goyang, cuman enggak pernah terlepas dari tanah. Mirip kayak sahabat di atas kuda goyang-goyang nyerang pakai pisau dengan pedangnya, cuman nggak pernah jatuh dari kuda. Tarat qulubul ida min ba'sihim faraqan fama tufarriqu bainal bahmi wal buhami. Tarat, terbang, qulubul ida, hati para musuh, min ba'sihim, karena dahsyatnya serangan para sahabat. Faraqan ay faza'an, karena merasa gentar. Jadi terbangnya hati mereka tersebut karena dahsyatnya serangan sahabat. Farakan, karena gentarnya para musuh. Fama tufarriqu bainal bahmi wal buhami, maknanya tafri'iyah. Ingat tafri'iyah apa? Berarti jumlah setelahnya itu terjadi karena alasan sebelumnya. Fama tufarriqu, maka tidak bisa dibedakan. Bainal bahmi, al-bahmi itu adalah anak-anak domba. Al-buhami itu syuja', orang-orang pemberani. Karena saking dahsyatnya serangan orang-orang para sahabat kepada para musuh tidak lagi bisa membedakan mana domba mana pemberani, kocar kacir. Fama tufarriqul bainal bahmi wal buhami. Cukup di situ 10 menit sudah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah kajian Syamil Muhammadiyah dan Syarah Burdah pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah beliau sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup kegiatan pada malam hari ini dengan baca kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma salli afdhala salati ala as'adil makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dzakaraka dzakiruna wa ghafala 'an